Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan penjelasan presentasi akuntansi manajemen bab ke-8. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya Dian Agustina dan rekan saya Saudara Siti Hervina Firmansyah dan juga Saudara Suciati. Tanpa membuang-buang waktu, marilah kita mulai penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Siti Hervina Firmansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang cost quality management. Quality cost management mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan manajemen kualitas untuk produk dan layanan. Quality cost management dapat diartikan sebagai suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghitung, memperkirakan, dan mengontrol biaya yang diperlukan di dalam memproduksi suatu produk, di mana produk tersebut harus tetap memenuhi standar kualitas yang diinginkan dengan menjadikan biaya produksi sebagai faktor utama pertimbangan. Oleh karenanya, setiap perusahaan harus mempertimbangkan biaya yang terkait dengan pencapaian kualitas, karena tujuan mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan kualitas yang disepakati, tapi juga untuk melakukannya dengan biaya yang sangat rendah. Berikutnya ada manajemen. Proses manajemen menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh manajer dan pekerja. Memberdayakan pekerja untuk berpartisipasi dalam proses manajemen berarti memberi mereka suara yang lebih besar dalam bagaimana perusahaan beroperasi. Dengan demikian, pemberdayaan karyawan adalah otorisasi personal, operasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tanpa otorisasi eksplisit dari pengelola tingkat menengah dan lebih tinggi. Proses manajemen dapat dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan, kedua controlling atau pengendalian, dan yang ketiga ada decision making atau pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada kualitas. Kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong, kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dari karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Adam dan Ebert, kualitas produk adalah merupakan hasil perancangan yang tepat dalam rangka memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan digunakan sesuai dengan spesifikasi tersebut. Menurut Hansen dan Mowen, bahwa kualitas suatu produk dapat dijabarkan ke dalam 8 dimensi kualitas, diantaranya pertama ada performance, yaitu kemampuan produk secara konsisten untuk berfungsi sesuai spesifikasinya. Kedua ada estetik, yaitu kemampuan produk untuk menarik pelanggan melalui bentuk atau tampilan, contohnya kemasan produk yang menarik atau ruangan yang bersih untuk jasa penyewaan. Kemudian ada serviceability, yaitu kemampuan produk dalam memberikan pelayanan purna jual, seperti servis untuk kerusakan. Kemudian ada fitur, yaitu karakteristik yang membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk produk yang mempunyai fungsi yang sama, seperti pada produk jam tangan, walau fungsi utamanya sebagai penunjuk waktu, tetapi ada jam tangan yang mempunyai karakteristik lain seperti memiliki fungsi GPS. Kemudian ada reliability, yaitu kemampuan suatu produk untuk berfungsi sesuai dengan spesifikasi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada durability, yaitu tingkat daya tahan produk untuk berfungsi. Kemudian ada conformance, atau juga dapat disebut sebagai tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada fitness for us, yaitu tingkat kesesuaian produk untuk menjalankan fungsi-fungsinya seperti yang diiklankan. Contohnya seperti lampu hemat energi yang mengklaim bahwa pemakaian lampu ini akan menghemat 50% daya listrik dibanding lampu biasanya, maka produk ini akan dianggap sebagai fitness for us apabila benar bisa menghemat listrik sebesar 50% tersebut. Selanjutnya ada cost behavior. Cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya baik sebagai bagian dari modal dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai bagian dari inventory. Menentukan cost behavior menjadi penting terutama dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan neraca, di mana biaya yang dilaporkan pada laporan keuangan harus diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Cost behavior juga digunakan untuk melihat apakah cost mengalami perubahan saat output berubah. Perubahan cost dikarenakan beberapa hal, yaitu ada fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya yang tidak mengalami perubahan saat terjadinya perubahan terhadap permintaan produk selama jumlah kenaikan atau penurunan produk tersebut masih dalam range kapasitas yang ditetapkan.
Yang kedua ada variable cost, yaitu biaya yang selalu berubah. Biaya yang mengalami perubahan apabila terjadi perubahan permintaan, baik itu penurunan atau kenaikan permintaan. Kemudian ada mixed cost, yaitu biaya campuran. Biaya ini mengalami perubahan seiring terjadinya perubahan permintaan, tetapi dengan terdapat menghitung komponen fixed cost. Berikutnya ada cost quality. Cost of quality adalah cost atau biaya yang dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang gagal. Quality cost dapat dibagi menjadi dua kegiatan. Di antaranya pertama ada kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kontrol terhadap produk atau sebelum produk gagal terjadi. Dan yang kedua adalah kegiatan yang berkaitan dengan failure produk atau setelah produk gagal terjadi. Kontrol terhadap kegiatan produksi dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya produk dengan kualitas yang buruk atau mendeteksi sesegera mungkin kemungkinan adanya produk yang gagal. Sedangkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan produk yang gagal adalah kegiatan yang dilakukan sebagai respon terhadap adanya produk yang gagal. Biaya yang terjadi dari kedua aktivitas ini diklasifikasikan sebagai cost of quality. Ada hubungan yang erat di antara kedua biaya, yaitu control cost dan failure cost tersebut. Jadi apabila biaya yang dialokasikan untuk control activity meningkat, maka seharusnya biaya yang ditimbulkan oleh failure activity akan menurun, dan karenanya quality cost hampir tidak mungkin untuk dihilangkan, sehingga biaya untuk failure activity tidak bisa nol, maka perlu dicari nilai biaya optimal antara kebutuhan biaya kontrol dan biaya yang terjadi karena produk yang gagal. Terima kasih kepada Saudara Siti Hervina Firmansyah untuk pemaparan materi yang pertama. Baik, izin melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya Saudara Siti Hervina Firmansyah. Yang selanjutnya itu ada 4 kategori cost quality menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2006. Di mana 4 kategori ini antaranya yang pertama ada biaya pencegahan, di mana biaya pencegahan merupakan biaya yang muncul untuk mencegah terjadinya kualitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan menurut Holmgren et al. Pada tahun 1995. Untuk yang kedua itu ada biaya penilaian, di mana biaya penilaian merupakan biaya yang muncul untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasinya menurut Locher et al. Pada tahun 2000. Nah, untuk ketiga yaitu ada biaya kegagalan internal, yang dimana merupakan biaya yang timbul karena produk dan jasa tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdeteksi sebelum transfer ke pelanggan berlangsung, menurut Oakland pada tahun 1995. Nah, untuk yang terakhir itu ada biaya kegagalan eksternal, di mana biaya kegagalan eksternal ini merupakan biaya yang timbul karena produk dan jasa gagal memenuhi standar klasifikasi yang disepakati dengan pelanggan setelah barang tersebut dikirim dan diterima oleh pelanggan, menurut Sep Supriyono pada tahun 1994. Baik, untuk selanjutnya ada Quality Cost Report. Nah, Quality Cost Report berperan sangat penting sebagai sumber referensi untuk program perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan, di mana Cost Quality Report dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam program perbaikan kualitas. Nah, untuk mendapatkan gambaran tersebut, maka Cost Quality Report dapat dibandingkan dengan ukuran-ukuran lain, seperti diantaranya yang pertama, ada Cost Quality, yang dimana Cost Quality ini dapat dibandingkan dengan Actual Sales, di mana persentasi biaya kualitas total terhadap nilai penjualan. Yang kedua ada cost quality yang dapat dibandingkan dengan keuntungan, yang dimana persentasi biaya kualitas total terhadap nilai keuntungan. Untuk yang ketiga ada cost quality yang dapat dibandingkan dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan gambaran tentang kualitas program perbaikan yang sedang dilaksanakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kebijakan untuk mendukung pengurangan quality cost. Yang pertama, melakukan perbaikan secara langsung di bagian yang mengakibatkan terjadinya produk yang buruk atau gagal, hingga quality cost pada bagian ini akan turun sampai dengan level yang paling minimum. Untuk yang kedua, yaitu fokus pada pencegahan kerusakan dengan cara mengeluarkan usaha
dan biaya untuk meningkatkan performa produksi seperti membeli peralatan yang baru atau mengadakan training bagi pekerja. Untuk yang ketiga yaitu mengurangi biaya penilaian appraisal cost pada produk yang bagus sehingga bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan secara total. Untuk yang keempat yaitu melakukan monitoring, evaluasi, serta pencegahan kerusakan secara terus-menerus dan lebih intens. Oke, kita masuk ke poin B yaitu just in time. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, konsep inventory just in time atau GIT atau sering juga disebut JIT itu pertama kali diperkenalkan oleh Taichi Ohno di Jepang dan digunakan oleh perusahaan manufaktur Toyota untuk memenuhi permintaan mobil setelah Perang Dunia Kedua. Konsep ini digunakan untuk menghadapi dan beradaptasi karena permintaan mobil yang rendah, sehingga stok material yang banyak akan merugikan perusahaan. Toyota Motor Corporation saat itu beralasan bahwa perusahaan akan dapat beradaptasi lebih cepat dan efisien terhadap perubahan tren atau tuntunan perubahan model jika tidak menyimpan lebih banyak persediaan di dalam toko daripada yang dibutuhkan segera. Kemudian sistem GIT ini mulai diadopsi oleh perusahaan di luar Jepang dan dianggap sebagai sistem inventory yang efisien dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan secara signifikan. Di Amerika, sistem ini terkenal dengan sebutan Lean Management. Oke, untuk yang kedua ada definisi just in time. Just in time adalah sistem inventory yang memproduksi suku cadang hanya pada tempat yang diperlukan, right place, pada saat yang diperlukan, right time, dan dengan jumlah sesuai dengan keperluan saat itu, right amount, menurut Taichi Ohno pada tahun 1988. Sedangkan secara umum, GIT atau JIT dapat diartikan sebagai sistem manajemen fabrikasi dan persediaan komprehensif di mana bahan baku dan berbagai suku cadang dibeli dan diproduksi, di mana pada saat diproduksi dan pada waktu akan digunakan dalam setiap tahap proses produksi fabrikasi, menurut Shimamura pada tahun 2012. Untuk poin yang ketiga yaitu ada tujuan dari just in time. Nah, tujuan utama dari penerapan sistem GIT atau Just in Time ini adalah untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara semaksimal mungkin memotong biaya yang tidak diperlukan, terutama biaya yang terjadi oleh kegiatan logistik atau penyediaan. Oleh karena itu, kunci dari penerapan GIT atau Just in Time ini adalah sistem logistik yang efisien. Sedangkan secara lebih spesifik, tujuan dari penerapan GIT ini dapat dibagi menjadi 9 menurut Yambit pada tahun 2011, yaitu ada pertama zero defects, yang kedua zero inventories, yang ketiga zero set up time, yang keempat zero handling, yang kelima ada zero queues, yang keenam ada zero breakdowns, yang ketujuh ada zero lead time, yang kedelapan ada zero late access, yang sembilan ada zero schedule interruption. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Suciati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya yang keempat ada elemen dari just in time. Yang pertama, mengerti dan memahami dengan baik mata rantai value chain dari semua proses produksi. Yang kedua, bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dengan proses produksi. Yang ketiga, menghargai setiap orang atau terlibat di dalam proses produksi. Yang keempat, bertujuan untuk menyederhanakan, simplify proses produksi. Yang kelima, menjaga kualitas produk di setiap lini produksi. Yang keenam, melakukan program peningkatan improvement secara terus-menerus. Yang terakhir, mempunyai dan menyiapkan tujuan jangka panjang, yaitu long term perspective. Selanjutnya, yang kelima, karakteristik just in time.
yaitu JIT sebagai metode inventory mempunyai karakteristik khusus, yaitu menerapkan zero stock atau menjaga jumlah persediaan seminimum mungkin dengan cara membeli material dan memproduksi barang hanya dilakukan jika dibutuhkan. Selanjutnya, tetap berfokus dan menjaga kualitas produk. Yang bagian C, jadwal produksi dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari keterlambatan produksi serta memastikan stok barang mencukupi. Selanjutnya, karyawan yang punya beberapa keterampilan sehingga bisa berfungsi di berbagai tahap produksi. Yang selanjutnya, penggunaan peralatan produksi dihitung dan direncanakan secara tepat sehingga bisa mengurangi jam kerja dari alat tersebut. Yang terakhir, produksi hanya dilakukan bila ada permintaan. Secara umum, usaha yang ingin menerapkan JIT sebagai metode inventory di perusahaan atau organisasinya harus mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai waktu produksi yang fleksibel dan bisa dipecah menjadi bagian-bagian subproduksi yang lebih pendek. Yang kedua, mempunyai supplier yang menjamin bisa menyediakan bahan atau material dalam waktu yang singkat sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang disepakati. Yang ketiga, mempunyai jasa pengantaran delivery service yang reliable, fleksibel, dan bisa bekerja dalam waktu yang singkat. Yang keempat, bisa memprediksi permintaan produk, jumlah dan waktu secara tepat sehingga bisa menyiapkan rencana inventory, pengadaan, atau memproduksi material atau bahan yang diperlukan. Yang kelima, mempunyai sistem pengelolaan rantai pasokan material, supply chain management yang ringkas dan pendek. Bagian selanjutnya ada keuntungan dan kerugian menggunakan JIT. Keuntungan utama dari sistem inventory JIT adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menghentikan atau mengurangi secara maksimal pemborosan yang terjadi karena ketidakefisienan produksi. Hal ini bisa terjadi karena JIT mampu menjadikan perusahaan lebih efisien karena perusahaan bisa mengurangi hal-hal berikut. Yang pertama, mengurangi kebutuhan akan tempat atau gudang penyimpanan. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan produk yang gagal. Yang ketiga, mengurangi waktu produksi dan biaya transportasi. Yang keempat, mengurangi biaya dengan cara merampingkan sistem produksi. Kelemahan dan risiko dari sistem JIT. Yang pertama, apabila pemasok barang tidak mampu menyediakan pesanan dalam waktu yang singkat atau tidak mampu menjaga kualitas barang, maka hal ini akan menghentikan proses produksi secara total karena tidak mempunyai bahan atau material cadangan atau yang disebut material reserve. Yang kedua, sistem ini memerlukan tim perencanaan yang mampu membuat rencana produksi secara detail dan akurat. Diaman kesalahan perencanaan akan mengganggu produksi dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga, pekerja tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja di berbagai tahap produksi atau yang disebut multi-talent sehingga bisa mengurangi kecepatan produksi. Terima kasih kepada Saudara Suciati yang telah menyampaikan materinya. Tidak terasa materi demi materi telah kita sampaikan. Tibalah kita di penghujung presentasi. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.